warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yuliana Putri dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B. NIM 20383032010. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup akhlak tasawuf. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak tasawuf. Akhlak adalah yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan yang mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan tasawuf ialah upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf adalah kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan mental rubaniyah agar selalu dekat dengan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf adalah moralitas yang berasaskan Islam. Artinya bahwa pada prinsipnya tasawuf bermakna moral dan semangat. Karena seluruh ajaran Islam dari berbagai aspeknya adalah prinsip moral. Akhlak dan tasawuf saling berkaitan. Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia, sedangkan tasawuf mengatur jalinan komunikasi vertikal antara manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah. Akhlak menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf, sehingga dalam prakteknya tasawuf mementingkan akhlak. Yang kedua adalah tujuan mempelajari akhlak tasawuf. Secara umum, tujuan terpenting dari sufi adalah agar berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, apabila diperhatikan karakteristiknya tasawuf secara umum, yaitu yang pertama, untuk pembinaan aspek moral tasawuf. Yang kedua, untuk mengakrifullah melalui penyikapan langsung atau metode al-kashif al-hijab. Yang kedua, untuk membahas bagaimana sistem pengenalan dan pendekatan diri kepada Allah secara mistis filosofis. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ruang lingkup akhlak tasawuf. Yang pertama adalah ruang lingkup dari akhlak. Dr. Abdullah dalam buku Dustur Al-Khalaq fi Al-Islam membagi akhlak dalam 5 aspek kehidupan, yaitu yang pertama, akhlak perorangan. Semua hal yang diperintahkan, segala yang dilarang, hal-hal yang diperbolehkan, dan akhlak dalam keadaan darurat. Yang kedua, akhlak keluarga. Kewajiban timbal balik orang tua dan anak, kewajiban suami dan istri, dan kewajiban terhadap kerabat dekat. Yang ketiga, akhlak bermasyarakat. Hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diperintahkan, dan kaidah-kaidah adab bermasyarakat. Yang keempat adalah akhlak bernegara. Akhlak ini meliputi hubungan antara pemimpin dan rakyat, hubungan luar negeri. Yang kelima, akhlak beragama, meliputi kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ruang lingkup tasawuf. Tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan yang dimaksud mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa manusia sedang berada di hadirat Tuhan, yaitu Allah. Kesadaran tersebut akan menuju kontak komunikasi dan dialog antara ruh manusia dengan Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah akhlak dan tasawuf saling berkaitan. Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia, sedangkan tasawuf mengatur jalinan komunikasi vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Akhlak menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf, sehingga dalam prakteknya tasawuf mementingkan akhlak. Sedangkan ruang lingkup ilmu tasawuf itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya atau cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit penjelasan tentang pengertian, ruang lingkup, dan tujuan dari akhlak tasawuf. Semoga yang sedikit penjelasan dari saya ini mengenai akhlak tasawuf bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.